Waalaikumsalam, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi pagi ini kita akan melakukan supervisi ya, Bu. Tetapi perlu saya sampaikan, Bu, dalam melakukan supervisi ada 3 tahapan yang akan kita lakukan. Pertama yaitu pra observasi, di mana pra observasi ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait gambaran singkat mengenai pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Nah, yang kedua ada tahap observasi. Nah, tahap observasi ini Ibu mengajar dalam kelas. Nah, saya akan mengamati apa yang Ibu lakukan, atau saya akan observasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, tahap yang ketiga yaitu pasca observasi. Nah, pada tahap ketiga ini saya akan kembali melakukan wawancara kepada Ibu terkait pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, atau melakukan refleksi pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, sekarang kita akan melakukan pra-observasi, Ibu. Nah, sebelumnya saya mau tanya, Ibu mengampu mata pelajaran apa ya, Bu? Mata pelajaran IPA kelas 8, Bu. Ya, mata pelajaran IPA ya, Bu. Jadi materinya apa, Bu? Materinya itu sistem ekspresi pada manusia. Sistem ekspresi pada manusia. Nah, apa tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu capai pada materi ini? Pada materi sistem ekspresi pada manusia itu ada beberapa tujuan pembelajaran. Tapi pada pertemuan kedua ini hanya ada satu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu melalui diskusi murid dapat menjelaskan tahap pembentukan urin pada ginjal dengan baik dan benar. Jadi ada satu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Jadi melalui diskusi, murid dapat menjelaskan tahap pembentukan urin pada ginjal dengan baik dan benar. Nah, baik Ibu, area pengembangan apa yang Ibu ingin capai pada pembelajaran ini? Jadi di dalam pembelajaran nanti saya ingin murid itu merasa nyaman di dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian murid aktif dalam pembelajaran, terus nanti murid akan berdiskusi. Saya ingin murid saling berkolaborasi dalam kegiatan diskusi tersebut. Ya, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai itu, Ibu ingin melihat anak-anak nyaman di dalam pembelajarannya. Kemudian Ibu mengharapkan anak-anak aktif di dalam pembelajaran, kemudian melakukan diskusi supaya Ibu bisa melihat anak-anak berkolaborasi dengan baik pada kegiatan diskusi tersebut ya, Bu? Iya, Bu. Baik Ibu, untuk mewujudkan area pengembangan tadi, strategi apa yang akan Ibu lakukan? Jadi strategi yang saya persiapkan di sini, saya melihat kebutuhan belajar murid. Jadi nanti itu saya bagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat serta gaya belajarnya. Jadi kelompok pertama itu adalah kelompok visual bagi mereka yang suka menggambar. Kemudian yang kelompok kedua itu kelompok auditory bagi mereka yang lebih suka bercerita, dan kelompok yang ketiga itu adalah kinestetik bagi murid yang lebih suka bergerak. Baik Ibu, jadi strategi yang Ibu persiapkan itu dalam tahapan pembelajaran Ibu itu ada kelompok ya, Bu. Jadi di mana terdiri atas 3 kelompok berdasarkan minat dan gaya belajarnya. Ada kelompok audio, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik. Baik, terima kasih banyak Ibu atas gambaran apa yang akan Ibu lakukan pada saat mengajar nanti di kelas, dan pada saat saya akan melakukan supervisi. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Jadi sudah bisa kita lakukan tahap observasi karena waktu masuk sudah mulai. Ya, oh iya Ibu, sudah bisa karena tahap pra observasinya sudah selesai. Jadi Bu, silahkan kita lanjutkan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Doa selesai.
kembali materi sebelumnya tentang fungsi dan bagian-bagian ginjal. Ada yang masih ingat fungsi dari ginjal? Untuk menyaring darah. Ya, bagus ya. Jadi fungsi dari ginjal adalah untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui diskusi, murid dapat menjelaskan tahap pembentukan urin pada ginjal dengan baik dan benar. Sebelum kita mulai, Ibu ingin kalian melakukan teknik stop dulu. Stop itu menghentikan semua aktivitasnya, kemudian menarik napas dalam-dalam, kemudian diamati apa yang dirasakan, kemudian melanjutkan kembali aktivitasnya. Baik, kita mulai ya. Hentikan semua aktivitasnya. Tangannya ada di atas paha. Ya. Baik. 1, 2, 3, tarik napas dalam-dalam. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Tarik lagi. Hembuskan. Tarik lagi. Hembuskan. Sekali lagi. Tarik. Hembuskan. Nah, apa yang kalian rasakan? Rileks. Lega. Setelah melakukan teknik stop, kita akan lebih merasa rileks dan lega dalam melakukan aktivitas. Baik, sekarang kita lanjutkan aktivitas kita. Baik, silakan diamati videonya. Manusia setiap harinya wajib membuang zat-zat sisa metabolisme. Salah satunya yaitu buang air kecil alias kencing dengan mengeluarkan urin. Urin biasanya mengandung zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh, sehingga perlu dikeluarkan karena dapat meracuni tubuh. Lalu bagaimana proses pembentukan urin dan organ apa saja yang berperan? Simak video berikut ini. Urin adalah hasil sisa metabolisme yang melalui proses ekskresi dari ginjal, yang kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih. Ginjal adalah organ ekskresi yang berperan penting karena membuang sisa metabolisme melalui urin. Ginjal berfungsi menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan di kiri tulang pinggang. Ginjal kiri letaknya lebih tinggi dari ginjal kanan. Ginjal berwarna merah dikarenakan mengandung banyak darah. Dan perlu diketahui sahabat, ginjal mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan terluar itu korteks renalis atau kulit ginjal, bagian tengah ada medula renalis, dan lapisan terdalam rongga ginjal itu adalah pelvis renalis. Secara detail dalam ginjal terdapat 3 tahapan ekskresi, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi dalam proses pembentukan urin. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah filtrasi. Tahapan ini terjadi di badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus ini bertugas menyaring darah. Darah yang mengandung zat sisa metabolisme akan disaring karena dapat menjadi racun untuk tubuh. Setelah itu dialirkan dan akan melewati kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini kemudian disebut sebagai urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya, merupakan hasil dari amonia yang sudah terakumulasi. Yang kedua, prosesnya dinamakan reabsorpsi. Urin masuk ke tubulus proksimal dan terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi. Glukosa dan asam amino diangkut ke dalam sel, kemudian ke kapiler darah dalam ginjal. Urea hanya sedikit sekali yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi itu dinamakan urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin. Sedangkan kalau urin bau itu dikarenakan mengandung urea pada urin. Nah, ini tahap yang kedua, dilanjutkan tahap terakhir yaitu tahap augmentasi. Urin sekunder masuk pada tubulus distal. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi.
yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh inilah yang menjadi urin sesungguhnya. Wow, luar biasa. Ini sesungguhnya, sahabat. Tadi video tentang tahap pembentukan urin. Dari video tadi ada yang ingin ditanyakan? Apa itu glomerulus? Ada yang tahu apa itu glomerulus? Jadi glomerulus itu merupakan tempat terjadinya pembentukan urin tahap filtrasi yang berfungsi untuk menyaring darah. Jadi hasil dari penyaringan darah itu adalah urin primer. Ya, udah tahu ya? Masih ada? Ya. Ya. Silakan kasih. Apa yang terjadi pada tahap reabsorpsi? Apa yang terjadi pada tahap reabsorpsi? Pada tahap reabsorpsi itu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Hasil akhir dari tahap reabsorpsi ini adalah urin sekunder. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan adakan diskusi. Silakan duduk berdasarkan kelompok hasil asesmennya kemarin. Ya. Di sini, kemudian kinestetik di sini. Oke, silakan berpindah. Gambar kerjanya jadi untuk kelompok visual silakan menggambar tahap pembentukan urin. Untuk kelompok auditory silakan bermain peran tentang tahap pembentukan urin. Dan untuk kelompok kinestetik silakan dibuat lipatan kertas tentang tahap pembentukan urin. Baik, silakan dimulai. Kalau sudah digambar, ditulis bagian-bagiannya ya. Sudah semua ya? Sudah. Jadi sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya mulai dari kelompok visual. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan
Oleh tubuh hasil pada tahap ini adalah supervisi. Saya adalah profesional. Saya merupakan dalam pekerjaan dari tahap dokumentasi. Pada tahap ini terjadi penyebaran zat-zat yang tidak berkeluarga tubuh. Hasil dari bahannya adalah hasil diskusi kami. Di sini kami membuat lipatan kertas. Pada lipatan pertama yang berwarna merah adalah glomerulus. Yang terjadi di sini adalah pembentukan urin tahap filtrasi hasil akhir dan hasil akhirnya adalah urin primer. Pada lipatan kedua yang berwarna kuning adalah virus proximal. Yang terjadi di sini adalah pembentukan urin tahap reaksi dan hasil akhirnya adalah urin sekunder. Kemudian lipatan ketiga ada yang berwarna hijau adalah virus distal. Yang terjadi di sini adalah tahap pembentukan urin tahap augmentasi hasil akhirnya adalah urin sesungguhnya. Demikianlah diskusi kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari diskusi ini kita bisa tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah tahap pembentukan urin itu ada 3. Yang pertama adalah tahap filtrasi. Jadi pada tahap ini filtrasi ini terjadi di glomerulus. Hasil akhirnya adalah urin primer. Kemudian yang kedua adalah tahap reabsorpsi. Jadi tahap reabsorpsi itu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil akhirnya adalah urin sekunder. Kemudian yang ketiga adalah tahap augmentasi. Hasil akhirnya tahap augmentasi itu adalah proses pengumpulan cairan dari reabsorpsi. Itu terjadi di tubulus distal. Hasil akhirnya adalah urin sesungguhnya. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian sudah paham? Baik, kalau sudah paham, Ibu akan berikan tes mandiri. Silakan dijawab. Perasaan kalian hari ini bagaimana? Ditulis di belakangnya secara fisik. Jadi saya merasa apa? Kemudian secara emosi kalian merasakan apa? Oke, silakan ditulis. Kalian tulis perasaannya hari ini. Dan kalau saya silakan dikumpul. Baik, boleh bacakan salah satu perasaan dari teman kalian. Jadi secara fisik teman kalian hari ini dia merasa baik, kemudian secara emosi dia merasa menyenangkan. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya tentang regresi, yaitu kulit. Jadi demikianlah pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Salmiati, guru SMP Negeri 2 Campalagian, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Polewali Mandar. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas aksi nyata 2.3 dan saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Perkenalkan, saya Nurma, rekan sejawat dari Ibu Salmiati, guru IPA di SMP Negeri 2 Campalagian. Dan saya didampingi oleh pengajar praktik saya. Perkenalkan, saya Ika Wulandari, pengajar praktik Angkatan 8 Kabupaten Polewali Mandar. Nah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin kita sudah melaksanakan 2 tahap coaching ya. Yang pertama itu percakapan pra-observasi dan yang kedua melaksanakan observasi di kelas. Nah, hari ini kita kembali bertemu dengan tujuan untuk melakukan percakapan pasca observasi. Nah, jadi kita mulai saja ya Bu. Ya. Jadi kita mulai dari merefleksi dulu. Nah, yang pertama langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan selama pembelajaran Ibu kemarin seperti itu. Baik Bu. Langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan kemarin ada 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan saya melakukan orientasi, motivasi, dan apersepsi. Pada kegiatan orientasi saya membuka kelas dengan berdoa, mengecek kehadiran, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian menyampaikan skenario pembelajaran dan membuat kesepakatan kelas. Kemudian untuk motivasi saya memberikan pertanyaan pemantik. Kemudian menyampaikan manfaat belajar pada tahap pembentukan oren. Kemudian apersepsi saya mengaitkan materi sebelumnya. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian untuk membuat murid lebih fokus, saya mengajak murid melakukan teknik kesadaran penuh, yaitu dengan melakukan teknik stop. Selanjutnya pada kegiatan inti, di sini kegiatan inti saya melakukan pendekatan saintifik, mulai dari mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah data, dan mengomunikasikan. Pada tahap mengamati saya menayangkan video. Kemudian pada tahap menanya, murid merumuskan pertanyaan dari penayangan video. Kemudian pada tahap mengumpulkan informasi, di sini saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Jadi ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Kemudian pada tahap mengomunikasikan, perwakilan dari murid di kelompoknya itu mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian pada tahap penutup saya mengajak murid untuk membuat kesimpulan, kemudian memberikan umpan balik dan memeriksa perasaan murid dengan tekniknya itu mengajak murid untuk menuliskan tentang perasaan yang dialami selama pembelajaran. Kemudian melakukan refleksi, penghargaan, dan evaluasi. Selanjutnya menyampaikan materi selanjutnya untuk pertemuan berikutnya, dan terakhir menutup pembelajaran dengan salam terima kasih dan semoga. Demikianlah tadi langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Oh iya, jadi langkah-langkah yang kita gunakan dalam pembelajaran. Jadi RPP yang kita buat itu sudah menyatakan bereferensiasi dan sekaligus terkait dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Jadi Ibu tadi katakan bahwa dibagi dalam 3 kelompok ya. Jadi ada auditory, kinestetik, dan visual. Jadi apakah dalam melakukan kegiatan itu ada Ibu rasakan kekurangan dalam langkah-langkah pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas kemarin? Jadi ada beberapa kekurangan dari langkah-langkah pembelajaran saya kemarin itu, di mana
pada tahap mengumpulkan informasi pada saat murid melakukan diskusi, ada beberapa murid yang kurang aktif. Contohnya pada kelompok visual masih ada beberapa murid yang menggambar seadanya, kemudian pada kelompok auditory ada beberapa murid yang tidak ingin ikut bermain peran, kemudian pada kelompok kinestetik ada beberapa murid yang membuat lipatan kertasnya masih kurang rapi. Seperti itu, Bu. Jadi Ibu merasakan ya ada kekurangan-kekurangan yang dihadapi dalam proses pembelajarannya kemarin. Misalnya masih banyak peserta didik yang malu atau malu untuk tampil di depan. Jadi dari masalah yang Ibu hadapi, kira-kira apakah ada solusi yang akan Ibu ambil untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan tersebut? Apakah ada solusi? Jadi mungkin solusi kedepannya yang saya ambil, mungkin saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada murid yang kurang aktif dalam pembelajaran, terutama dalam berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman kelompoknya. Jadi Ibu, pertanyaan selanjutnya, kemarin itu saya amati Bu, jadi langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan itu sudah dikelompokkan menjadi 3 tadi, visual, audio, dan kinestetik. Nah, dan pertanyaan selanjutnya, kemarin pada saat proses pembelajaran berlangsung saya amati bahwa ada 3 tadi langkah-langkah pembelajarannya yaitu dikelompokkan ya dengan cara berkolaborasi. Nah, bagaimana ketiga kelompok ini menampilkan atau mempresentasikan hasilnya? Jadi dari ketiga kelompok itu penyajian karyanya berbeda-beda. Untuk kelompok visual, karena mereka lebih suka ke gambar-gambar, makanya dia menampilkan gambarnya tentang tahap pembentukan urin. Untuk auditory, karena mereka lebih suka bercerita, maka dia menampilkan karyanya dengan cara bermain peran di depan papan tulis tentang tahap pembentukan urin. Dan untuk kinestetik, karena muridnya itu lebih suka bergerak, maka dia menampilkan karyanya dengan cara membuat lipatan kertas. Ya, itu yang saya lihat kemarin ya Bu. Jadi apakah dalam proses diskusi atau rancangan penyajian hasil kerja mereka, apakah Ibu melihat suatu kendala yang dihadapi oleh murid Ibu? Jadi kalau kendala kemarin itu ada kendala yang saya temui, yaitu pada kelompok visual tidak semua bisa menggambar dengan baik tentang tahap pembentukan urin itu. Kemudian untuk kelompok auditory masih ada beberapa murid yang malu tampil ke depan untuk bermain peran. Kemudian untuk kelompok kinestetik masih ada beberapa murid yang kurang rapi dalam membuat lipatan kertas tersebut. Jadi ada beberapa kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran kemarin ya Bu. Jadi kira-kira untuk mengatasi kendala tersebut, apa rencana Ibu ke depannya? Jadi kembali lagi mungkin saya akan melakukan pendekatan personal ya, karena ini harapan saya ini kemarin ketika saya sudah membagi kelompoknya dengan sesuai dengan minat belajarnya, seharusnya hasilnya maksimal, tapi masih ada beberapa murid yang belum, makanya saya akan melakukan pendekatan personal bagaimana dia menyajikan hasil karyanya. Jadi yang akan Ibu lakukan menumbuhkan rasa percaya diri pada murid Ibu ya, dengan melakukan pendekatan personal kepada murid serta melakukan pembiasaan murid tampil di depan teman-temannya. Kemudian setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya cukup senang, begitu juga dengan murid-murid,
karena pada akhir pembelajaran itu kita melakukan refleksi dengan murid menyampaikan perasaannya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Di sini saya melihat murid mengungkapkan perasaannya itu melalui gambar. Semuanya, hampir semua mengungkapkan perasaan senang dalam mengikuti pembelajaran. Betul Ibu, karena saya melihat kemarin Bu, penyajian hasil dari beberapa murid masih ada siswa yang kurang berani dalam berbicara. Nah, dalam menyampaikan hasil kerja kelompoknya, meskipun masih banyak suaranya kecil ya, tetapi kita tetap harus memberikan jempol kepada murid tersebut. Kemudian baik Ibu, dari pengamatan yang saya lakukan kemarin mengatakan ada 3 area pengembangan yang dilakukan pada percakapan praobservasi kemarin. Yang pertama itu Ibu ingin melihat bahwa anak-anak itu nyaman dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua, anak-anak aktif dalam pembelajarannya. Dengan yang ketiga, anak-anak berkolaboratif dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi aktifnya Ibu sudah terlihat, kemudian sudah berkolaborasi dalam kelompok juga, rasa nyaman. Dan yang masih kurang karena masih ada beberapa murid yang malu untuk tampil ke depan. Nah, Ibu tadi sudah mengatakan ke saya bahwa solusi itu Ibu akan lakukan pendekatan secara personal supaya rasa percaya diri mereka itu tumbuh. Kemudian melakukan pembiasaan-pembiasaan pembelajaran berdiferensiasi seperti ini ke depannya. Kemudian kemarin saya juga sudah melihat strategi pembelajarannya Ibu dengan menggunakan diferensiasi konten, yaitu memberikan video ya kepada anak-anak, kemudian menjelaskan lipatan-lipatan kertas tadi, dan yang ketiga ada anak-anak yang menggambar. Kemudian saya juga melihat bahwa saat pengelompokan memang dari awal memang dilakukan sejak awal dari dalam penyajian hasil kerja. Kemudian kerjanya bervariasi berdasarkan tadi kebutuhan belajar murid. Nah, jadi untuk menguji mereka dalam pemahamannya dalam tes, bagaimana, apakah Ibu menyiapkan suatu lembar observasi atau bagaimana? Kemarin itu saya pada kegiatan penutup saya melakukan mengevaluasi murid dengan membagikan teks dan dikerja secara mandiri. Jadi sudah dilaksanakan ya Bu. Jadi rencana kedepannya Bu bagaimana? Rencana kedepannya saya kan tetap melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang dikaitkan dengan KSP untuk meningkatkan minat belajar murid. Jadi kapan mulai dilakukan itu Bu? Secepatnya gitu. Jadi rencana tindak lanjut Ibu yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dan dikaitkan dalam pembelajaran sosial emosional. Nah, akan dilaksanakan secepatnya ya Bu. Jadi baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya yang Ibu berikan kepada saya dalam melakukan coaching ini. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu.